Wah, CLBK iki. Sama CLBK. Budi CLBK yo. Masuk kak. Gen kita kok gendol. Monggo Mas. Berkat nih. Nggih. Surung berserta wah tumplek iku pasir. Iya, ana srengenge areng ya. Ora apa-apa, lah medungan ta. Median. Sampean nyangkol kono, kita video iki. Yo, awet sing sampe. Iya. Wes cepet durasi ini cepet memori ini kebak. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya tidak melaksanakan aktivitas seperti biasa di saat saya libur bekerja, yaitu aktivitas belusukan situs cagar budaya atau sisa-sisa bangunan bersejarah. Untuk kesempatan siang hari ini saya mengikuti kakak-kakak yang ahli di bidang pendakian gunung. Siang itu saya mengiyakan ajakan dari salah satu saudara untuk bermain atau mengenal alam bebas di area pegunungan Gunung Ungaran. Nah, di sini nanti saya akan menceritakan sedikit tentang kenapa bisa diberi nama Gunung Ungaran, terus tentang mitosnya dan cerita rakyatnya. Oke, kita mulai. Gunung Ungaran adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan memiliki ketinggian 2050 mdpl. Walaupun tidak ada catatan khusus mengenai aktivitas gunung tersebut atau vulkanologi di gunung ini, tetapi terdapat sumber mata air panas di kaki gunungnya yang mengindikasikan adanya aktivitas panas bumi di bawah tanah. Lokasi sumber mata air panas tersebut terdapat di Candi Gedong Songo, Gonoharjo Limbangan, Sendang Kuno Nderekan yang dekat dengan Candi Ngempon. Nah, sekarang kita merujuk ke salah satu nama, di mana nama Gunung Ungaran sebenarnya adalah Karundungan. Terdapat pada prasasti Kuti, Karungrungan, Karungrangan, Tantu Pagelaran, Karungrungan, Perjalanan Bujangga Manik, Serat Aji Saka, Serat Kanda, Krungrungan, Perjalanan Domis 1825, dan Ngerungrungan Bliker 1850 dan Friedrich tahun 1870. Nah, begitulah asal muasal sejarah nama Gunung Ungaran yang ditulis dalam prasasti Kuti yang menyebutkan tentang perjalanan Bujangga Manik. Untuk soal mitos atau legenda yang disematkan pada gunung,
khususnya gunung-gunung di Indonesia itu memiliki unsur kesamaan. Sebenarnya jika ditarik garis lurusnya atau kita disuruh menelaah tentang hikmahnya, pasti kita dapat tahu apakah yang dinamakan dengan unsur legenda ataupun mitosnya di setiap gunung. Karena leluhur kita pernah mengajarkan, di mana kaki kita berpijak, disitulah kita mendapatkan teman. Sama halnya dengan gunung, kita ibaratkan sebagai rumah. Kalau toh kita masuk ke rumah orang, kita tidak sopan, ya kita bakal dimarahi sama orang yang punya rumah. Begitu juga saat kita melakukan pendakian gunung, kita kan tidak tahu suasana atau kondisi gunung tersebut, bahwa sebenarnya gunung itu ada penunggunya. Jikalau kita memang memiliki perilaku yang tidak sopan, maka penunggu gunung itu akan marah. Sehingga muncullah apa yang dikatakan dengan mitos atau legenda rakyat. Mungkin pada zaman dahulu kejadian itu pernah terjadi, dan mungkin juga dialami oleh orang-orang pada masa sekarang. Dan pertanyaannya, percayakah dengan unsur seperti itu? Kalau tidak percaya, kenapa itu terjadi? Sebenarnya kalau kita mau mencari atau kita mau menelusuri beberapa curug yang berada di lereng Gunung Ungaran, sepengetahuan saya itu ada sekitar 4 yang saya ketahui. Yang pertama Curug Semerang, yang kedua Curug Benowo, yang ketiga Curug Lawe, yang keempat Curug Lawe Sicepit, Kabupaten Kendal, yang berada di Desa Gondoharjo, Nglimut. Bagi warga atau turis lokal yang di luar Kabupaten Semarang, saat berada di Kabupaten Semarang dan ingin menikmati suasana alam, layaknya harus mendatangi lokasi curug ini. Terdapat sebuah tempat wisata bernama Curug Lawe dan Curug Benowo yang berada di Desa Kalisiti, Kecamatan Ungaran Barat. Sebenarnya daya tarik tempat wisata tersebut adalah alamnya yang masih asri, lantaran berada di bawah pengelolaan perhutani. Baik itu area air terjun, jalanan dari area parkiran menuju area air terjun, dan dari area Curug Lawe ke Curug Benowo atau sebaliknya. Akses jalan menuju ke lokasi wisata tersebut sangatlah mudah dijangkau. Adapun aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung, yaitu dari pihak perhutani maupun dari pihak pengelola wisata air terjun tersebut. Di antaranya 1. Tetap sopan dalam berperilaku. Yang kedua, dilarang memetik tanaman lalu dibawa pulang, karena itu merusak. Dilarang berburu, karena berburu itu bisa merusak ekosistem satwa di area lereng Gunung Ungaran dan merusak hewan asli endemik Gunung Ungaran. Jika para wisatawan penasaran dengan hewan satwa endemik Gunung Ungaran, maka diperbolehkan untuk tinggal sejenak kisaran jam setengah 5 sampai jam 6. Pasti di sana nanti akan menemukan apa yang disebut dengan flora endemik Ungaran, merupakan tutur salah satu pengelola Curug Lawe, Curug Benowo. Masuk Mbak. Gue masuk yang dimensi lain loh. Assalamualaikum. Dimensi Kamerun. Lah wis ana sing nunggu. Ayo masuk Kak. Engko tak bagi videone, tenangno pikirmu.
Selain satwa liar berbentuk lutung atau kera, kadang memunculkan diri kijang serta kupu-kupu yang bisa dibilang bahwa Curug Lawe Curug Benowo mungkin surga bagi para fotografer alam. Karena disinilah para fotografer untuk mengolah imajinasinya. Kita bisa menikmati alam sambil belajar mengenal lingkungan alam, di mana di setiap alam pasti memiliki situs-situs bersejarah. Contohnya seperti Gunung Ungaran ini. Gunung Ungaran memiliki beberapa situs sejarah. Bisa saya katakan demikian karena saya pernah melakukan perjalanan beberapa ke situs sejarah, antara lain situs sejarah tinggalan Mataram kuno dan situs bersejarah pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Sebenarnya banyak sih ditemukan situs-situs bersejarah, di antaranya yang pernah pendakian ke Gunung Ungaran lewat jalur Gebugan maupun jalur Mawar. Jika kita pernah singgah ke salah satu kebun teh, yaitu kebun teh Medini atau Candi Perumasan, nah disitulah terdapat dua karakter sisa bangunan bersejarah antara Mataram kuno dan saat penjajahan Jepang di Indonesia. Tinggalan itu berupa satu bangunan candi masa kejayaan Mataram kuno. Terdapat pula sebuah inskripsi yang bertuliskan 1376 Saka, yaitu saat kejayaan Raja Suhita memerintah Majapahit, berada di Gumuk Gajah ataupun yang disebut dengan Gunung Gajah, berada di sisi sebelah timur Desa Perumasan. Adapun tinggalan penjajahan Jepang, yaitu sebuah gua yang memiliki lorong dengan bentuk letter U dengan panjang pintu masuk sampai sudut sekitar 15 meter. Akan tetapi mulai dari sudut utara ke sudut selatan itu memiliki panjang sekitar 150 cm. Pernah sih saya menghitung kamarnya itu ada sekitar 25 kamar. Dan gua itu dibangun dan difungsikan untuk penyekapan rakyat Indonesia di saat melaksanakan kerja paksa, yaitu yang disebut dengan kerja titik-titik dan tulis di kolom komentar. Sekian. Kenalilah alammu dan bergurulah kepada alammu. Jangan lupa tinggalan leluhurmu, kenalilah kearifan lokal Indonesiamu.